Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi video kali ini aku bakal ngajak kalian untuk nemenin aku masak tongseng kambing ya guys ya. Aku ngevlog tipis-tipis ya guys ya. Aku habis beberes rumah, habis nyapu, habis ngepel, habis nyuci pakaian, habis jemurin, dan sekarang aku baru mau sempet masak. Jadi ini aku udah siapin daging kambing kurban. Ini masih beku sih, tapi ini bakal aku cairin sebentar, maksudnya biar nggak terlalu beku. Habis itu aku presto ya guys ya. Mungkin aku bakal presto sekitar 15-an menit ya, udah cukup ya. Habis itu kita langsung masak tongseng kambing. Tapi kalau misalkan kalian mau masak tongseng kambing nggak perlu di presto, itu juga bisa sih, karena menurut aku daging kambing itu nggak terlalu lama kayak daging sapi ya masaknya, jadi ya cepet aja gitu ya. Oke, kita bakal cuci dulu ya daging kambingnya. Jadi guys, karena kayaknya aku nggak punya cukup banyak waktu ya untuk untuk ngilangin bekunya, jadi mungkin kayaknya aku bakal langsung presto langsung. Oke guys, kita bakal langsung masukin ke dalam presto dagingnya. Ini guys ya, dagingnya tuh masih beku banget. Kalian jangan saltok sama tempat cucian piringku ya guys ya. Nah, ini daging yang mau kita masukin ke dalam presto. Ini aku masukin ke dalam presto. Nah guys, aku bakal cemplungin lengkuas dan juga daun salam, maaf jatuh ya. Aku bakal cemplungin lengkuas sama daun salam biar untuk mengurangi rasa aroma kambingnya ya guys ya. Maksudnya aroma yang agak perengus kayak gitu ya guys ya. Jadi aku nggak terlalu suka kalau misalkan ada bau yang terlalu nyengat dari kambing sendiri ya. Sebenarnya aku lebih suka di sate, cuman karena kondisinya nggak memungkinkan untuk nyate, jadi ya udah aku tongseng aja ya guys ya. Ini aku bakal potong agak jadi 2 atau 3 ya guys ya. Terus aku geprek sedikit ya guys ya. Ini biar keluar air dari lengkuasnya, jadi aku geprek. Nih kayaknya segini aja cukup ya, atau tambah dikit lagi deh pokoknya ya. Ini aku geprek lagi, aku tambahin segini lagi lengkuasnya ya guys ya. Kita cemplungin langsung ke presto. Ini kita tutup prestonya. Tadi aku udah cemplungin lengkuas dan juga daun salam. Ini kita tutup yang rapet ya guys ya. Pokoknya kalau nutup presto itu kudu rapet biar air dan juga uapnya itu nggak bocor ya guys ya. Sekarang kita siap untuk masukin di atas kompor ya guys ya. Setelah mendesis itu sekitar 15 menit ya guys ya. Jadi itu tadi daging kambingnya udah aku masukin dalam presto, lalu udah aku taruh di atas kompor ya guys ya. Ini kita akan menunggu sampai bersuara mendesis. Ketika sudah mendesis baru kita hitung 15 menit, lalu kita matikan kompornya. Oke? Sambil menunggu matangnya atau empuknya daging kambing, kita bakal siapin bumbu yang akan kita racik ya guys untuk tongseng. Kita ikutin. Nah guys, untuk kondimen pelengkap dari daging tongseng ini, daging kambing tongseng ini, aku pakai kol ya. Biasanya di dalam tongseng itu kan pasti ada salah satu sayuran yang memang familiar dalam kuah tongseng ya. Itu salah satunya kita pakai kol. Nanti kita akan iris-iris ya guys. Terus kita pakai tomat. Nih jadi pakai kol, tomat, dan juga daun bawang. Nih daun bawangnya ujungnya udah agak layu ya guys ya. Nanti kita akan potong yang layu-layunya, kita buang. Nanti kita akan pakai yang seger aja gitu ya guys ya. Ini kita potong 2 kayak gini dulu. Nah setelah kita potong 2, kita bakal iris-iris ya guys ya. Ini kita iris-iris guys ya. Sebenarnya diiris kayak gini juga bisa sih, kayak gini-gini. Jadi kayak kotak-kotak kayak gitu juga bisa. Tapi kalau kalian lebih suka yang kayak tipis-tipis itu juga bisa juga ya guys ya. Terserah kalian deh. Pokoknya yang namanya masak itu sesuka kalian aja, bentuknya kayak gimana kayak gitu. Yang menurut kalian estetik. Kalau kalian suka yang tampilannya estetik ya kalian buat seestetik mungkin ya guys. Tapi kalau aku tuh asal dia gampang untuk dimakan itu sih sudah cukup buat aku ya guys ya. Gitu ya. Ya ini kita akan potong kotak-kotak ini ya guys ya. Ini secukupnya aja, terserah kalian lah. Pokoknya kalau kalian lebih suka banyak kolnya ya kalian boleh pakai yang agak banyakan. Nih kayak gini, potong-potong kayak gini. Kita masukin dulu di sini. Oke, kita bakal cuci kolnya ya guys ya. Kolnya
semuanya kita sisihkan ya guys ya. Semua yang udah dicuci kita sisihkan dulu. Nanti kalau udah kita siapin, terus ini tomat, ini aku bakal cuci dulu tomatnya, aku pakai satu dulu, nanti kalau kurang aku bisa tambah dan iris lagi ya guys ya, biar takutnya nggak kebanyakan. Pakai tomatnya kita iris, jadi kita iris tomatnya ini ya, kita iris jadi 3 bagian. Kita iris lagi kotak-kotak kecil ini. Enak banget guys kalau dikasih tomat. Nah, udah tomat. Ini kita pakai daun bawang ya guys ya. Pakai daun bawang segini ya. Segini aja cukup sih menurut aku. Nanti kalau misalkan kurang bisa tambah atau bisa kita kurangin. Kita potong-potong dulu ya guys ya. Ini udah aku buang ujung-ujungnya yang layu udah aku buang. Jadi aku pakai yang seger aja di sini. Kita potong-potong ya guys ya. Potongnya jangan terlalu pendek-pendek banget sih. Aku lebih suka potongnya agak sedikit panjang, setengah dari yang biasa kita masak pindang Palembang gitu guys. Ini potongnya segini-segini guys aku. Jadi ini ada kol, tomat dan juga daun bawang. Kita campur aja di sini guys. Kita jadiin satu tapi secara terpisah di sini. Itu udah ada suara preselnya udah mendesis, jadi kita hitung dari 15 menit dari sekarang ya guys ya. Nah, ini ada kol, kondimennya, daun bawang dan juga tomat ya guys ya. Nah, sekarang kita siapin bumbunya guys ya. Jadi ini aku siapin bawang merah. Ini udah ada yang dikupas sedikit. Bawang merah, bawang putih, terus tuh juga ada lengkuas dan juga di sini aku pakai jahe. Jahenya kemungkinan bakal pakai segini ya guys ya. Nanti bakal kita kasih kemiri, kapulaga dan lain-lain. Tapi ini aku mau kupas bawang dulu ya guys ya. Jadi kita kupas bawangnya guys. Kita kupas bawangnya. Kita kupas bawangnya. Kita bakal pakai sekitar 12 siung ya guys ya. Bawang merahnya banyakin enak guys. Bawang merahnya kita bakal pakai sekitar 12 siung. Terus bawang putihnya sekitar 10 kayaknya guys ya. Ini aku udah kupasin semuanya. Jadi ini aku cuci dulu ya guys ya. Bawang merah, bawang putih, lengkuas dan juga jahe aku cuci dulu. Ini aku juga udah pakai, aku udah cuci apa sih namanya, ini serai ya guys ya. Ini serai. Terus aku juga pakai daun salam juga aku siapin ya, ini semua ya bumbu aromatiknya aku siapin di sini dan aku udah cuci. Nah, kalau serai ini biasanya kalau serai ini aku ikat ya guys ya. Biasanya aku ikat kayak gini nih. Aku ikat kayak gini. Biar nggak kemana-mana nih. Aku ikat kayak gini dan aku geprek, biasanya aku pakai serai kayak gitu ya guys ya. Ini aku ikat juga nih, aku pakai 2 serai. Aku ikat kayak gini. Aku lebih suka diikat kayak gini daripada dipotong. Jadi aku geprek. Jadi gitu ya guys ya. Sekarang kita siapin bumbu yang lainnya juga ya guys. Nah, sekarang kita lanjut untuk iris-iris bumbunya dan kita masukkan ke dalam chopper atau ke dalam blender kalian ya, blender bumbu kalian ya guys. Nanti giling halus ya guys ya. Ini dia bumbu-bumbu yang perlu kita siapkan. Yang pertama kalian perlu iris-iris dulu sih, apa sih namanya, bawang merah, bawang putih. Tapi kalau nggak diiris juga terserah kalian sih, sesuaikan aja dengan chopper ataupun blender kalian. Udah kita masukin ke dalam blender atau chopper. Tuh, lanjut jahe kita iris tipis-tipis biar nanti dia benar-benar halus ya guys ya. Terus aku juga pakai kemiri ini secukupnya ya guys ya, cuman aku bakal pakai agak banyak ya guys ya kemiri.
Nah, jadi karena ini udah 15 menit, kita matiin pesto dulu ya guys ya. Jangan sampai lupa, nanti dia lembut dan hancur dagingnya. Ini kita matiin. Nah, ini kita diemin aja guys ya, sekitar 10 menitan atau 15 menit baru kita buka ya guys ya. Sambil kita menunggu keempukannya, kita lanjutin lagi buat bumbunya ya guys ya. Karena kemiri aku tuh bukan kemiri yang bulat, jadi kemiri yang terbelah dua kayak gini. Aku pakai sekitar 6 butir belah kemiri ya guys ya. 6 butir atau 7 butir juga boleh. Ini kita iris dulu guys. Kita masukin ke dalam chopper, kita gabungin aja ya guys ya, biar cepat. Gabungin. Kalau untuk pakai kunyit sendiri nanti aku pakai kunyit bubuk ya guys ya. Aku nggak pakai kunyit apa sih namanya yang seger, karena memang adanya di rumah yang bubuk. Karena tongseng itu menurut aku bakal lebih cantik dikasih cabai setan untuk hiasannya. Jadi aku pakai cabai setan mungkin sekitar 10 biji ya, 10 biji ya guys ya. Soalnya kan anakku nggak suka pedes, jadi ini aku cemplungin doang, jadi nggak bakal bikin pedes ya guys ya. Kalaupun bikin pedes nanti aku ambil ya, apa sih namanya, aku ambilin cabenya ya guys ya. Aku di sini aku pakai kapulaga ya guys ya, kapulaga yang bulat kayak gini. Aku pakai sekitar 3 atau 4 butir kapulaga biar ada aroma kapulaga ya guys ya. Masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dah, 7 dah yang kecil-kecil ya guys ya, aroma kapulaga. 5 aja deh, kayaknya nanti baunya nggak enak kalau kebanyakan. Jadi aku pakai 5 butir kapulaga. Tidak ada aroma kapulaga. Kalau di rumah kalian ada jinten, itu kalian bisa pakai jinten ya guys ya. Itu juga membantu aromanya itu biar lebih strong ya guys ya. Terus di sini aku pakai ketumbar. Ketumbarnya sih udah aku giling, tapi nggak apa-apa, aku chopper lagi di sini. 1, 2, 3. Ini aku masukin semua. Nanti kalau kurang aku bisa tambahin lagi guys. Oke guys, kita bakal tumis bumbunya ya guys ya. Ini aku udah siapin di sini. Ini buat numis si bumbunya, dan ini aku siapin air sekitar 800 ml ya guys ya. 800 atau 700 ml di sini biar aku didihkan. Nah, nanti kuahnya itu bakal aku campur dengan santan. Nah, santannya itu kebetulan aku santan beku ya, karena udah ada di kulkas dan aku nggak perlu beli lagi keluar. Jadi aku bakal pakai santan beku itu sekitar 1/4 nantinya ya guys ya. Pakai yang agak kental gitu. Nih aku siapin airnya di sini, dan di sini ini aku mau numis bumbunya ya guys ya. Nih aku mau numis bumbunya. Oke, kita aduk-aduk dulu ya guys ya. Ini jangan lupa kalian campurin kunyit bubuk ya guys ya. Soalnya kan aku tadi nggak pakai kunyit seger, jadi aku pakai kunyit bubuk yang kayak gini nih guys. Dia 1 bungkus sih ya guys ya. Setengah bungkus juga cukup sih sebenarnya. Ini setengah bungkus aku pakai ini ya, bubuk. Kita shoot ya guys ya. Menambahkan bumbunya. Ini aku kasih sedikit pala ya guys ya, jangan banyak-banyak ya guys. Ini aku kasih pala bubuk. Cuman kalau kalian ada pala yang bulat itu, kalian juga bisa pakai itu. Dihalusin guys ya. Ini kita pakai pala sedikit, sesendok lah kayak ini ya. Ini kita pakai palanya segini lah ya, sekitar sendok kayak gini. Lagi deh, setengah lagi pala. Aku sendok setengah lah guys ya. Biar lebih mantul. Jadi guys, posisinya aku pindah, yang pancinya sebelah sini, terus yang buat tumisan sebelah sini biar agak gampang kayak gitu guys ya. Dan aku tambahin sedikit lada ya guys ya. Ini lada bubuk, tapi lada bubuk yang original ya guys ya, bukan lada bubuk yang udah campuran kayak gitu. Ini aku kasih lada. Ini ada tulisannya lada, biasalah ya, emak-emak selalu memanfaatkan botol kosong bekas apa sih, garlic powder. Jadi aku pakai buat lada. Nih pakai lada sekitar 1 sendok setengah teh lah, setengah sendok teh lah ya guys ya. Ini aku kasih lada sedikit. Jadi guys, kita siap-siap cemplungin bumbu aromatiknya dan juga bumbu yang sudah ditumis ya guys ya. Ini dia bumbu aromatiknya, ada serai,
2 batang, terus tuh ada daun salam sekitar 5 lembar, atau juga ada ini lengkuas 3 jempol besar kaki itu yang udah digeprek, dan serainya juga udah digeprek. Terus aku siapin air asem guys ya, biar sedep ya, pokoknya wajib banget pakai air asem dan gula aren ya guys ya. Terus aku pakai cabai setan ini sekitar 13 biji ya guys ya. Nanti kita langsung cemplungin ke sini dulu ya guys ya. Kita cemplungin karena airnya udah mendidih, jadi kita cemplungin bumbu aromatiknya dulu ya guys. Kalau aku bumbu aromatiknya dulu karena bumbunya masih ditumis sebentar lagi ya guys ya, jadi nggak apa-apa, kita cemplungin dulu. Ini ada daun jeruk juga ya guys ya, jangan lupa pakai daun jeruk sekitar 3 lembar atau 4 lembar. Terus lengkuas kita cemplungin aja semuanya, kecuali air asem sama cabenya itu terakhir ya guys ya. Nanti kita bakal koreksi rasa kalau pakai air asemnya ya guys ya. Nah, jadi karena udah aromanya udah harum ya guys ya, jadi kita bakal cemplungin ke pancinya ya guys ya. Kita cemplungin ke panci yang udah mendidih. Boleh dikit-dikit dulu boleh guys, boleh juga semuanya langsung juga boleh, tapi aku dikit-dikit dulu aja deh, mau ngeliat seberapa kental, berapa sedapnya pakai bumbu ini ya. Tapi kayaknya semuanya deh kayaknya semuanya deh guys. Jadi ini bumbunya semuanya aku cemplungin ke air yang sudah mendidih. Jangan lupa kalian siapin santan ya guys ya. Ini aku nggak kasih record ya, ntar ya guys ya, biar kalian bisa lihat bentukannya kayak gimana nih kuahnya. Dagingnya kayaknya aku bakal kasih terakhir, soalnya dagingnya tuh empuk banget ya guys ya. Aku kayaknya kelamaan 15 menit, jadi mungkin kalau daging kambing itu cukup 10 menit atau 12 menit ya guys ya. Jadi lain kali kalau aku merebus lagi cukup. Oh ya bentar guys, ada paket. Nah ini aku bakal siapin santan ya guys ya. Ini udah agak tadi aku keluarin, jadinya udah agak mencair santan. Ini bentukannya guys ya, kalian bisa lihat tuh lagi ngegulak ya guys. Ini kita langsung cemplungin santan. Kalian kalau mau cemplungin daging dulu juga boleh ya guys ya, karena dagingnya udah empuk banget, jadi aku lebih baik preferensi aku terakhir aja dagingnya, nggak apa-apa, daripada nanti bakal hancur gitu kan. Ini aku santannya aku cemplungin, aku tambahin lagi ya guys ya, sedikit lagi biar enak, seger. Kita tunggu, kita aduk-aduk dulu ya guys ya. Ini aku mau kasih garam ya guys ya. Ini belum mendidih banget sih, tapi udah panas, tapi aku langsung kasih garam aja guys ya, biar cepet. Kasih garam. Sebenarnya masak itu tuh kayak suka-suka kalian ya, kalian enaknya kayak gimana, nyamannya kayak gimana. Yang penting tuh rasanya tuh enak pada saat dimakan dan disantap sama keluarga gitu guys ya. Ini aku kasih kaldu bubuk ya, harusnya pakai kaldu sapi. Intinya pokoknya kalau misalkan kalian masak sapi ya pakainya kaldu sapi, kalau masak ayam ya pakainya kaldu ayam, kayak gitu ya guys ya. Ini mungkin agak sedikit, kalau kata orang Palembang tuh belago tuh bertengkar nanti rasanya, tapi insya Allah ini bakal tetap enak kok guys. Kasih gula merah ya, bakal kasih gula merah, gula aren ya. Ini segini ya, 2 sendok ya kayaknya. Ini 1 sendoknya itu nggak penuh, jadinya aku kasih takaran 1 sendok dulu kaldu jamur ya guys ya. Aku kasih gula pasir sekitar 1 sendok dulu, 1 sendok setengah lah guys ya. 2 sendok lah, 2 sendok teh ya, 2 sendok teh. Jangan lupa siapin kecap manis ya guys ya. Kasih kecap manis ya guys ya. Aku langsung kasih aja kecap manisnya. Ya, nanti kalau misalkan kalian kurang manis bisa tambahin lagi ya. Kalau yang nggak terlalu suka manis ya nggak usah dikasih. Ya tetap kasih kecap manis ya. Memang tongseng itu kayak gitu resepnya ya kalau nggak salah. Jangan lupa kita kasih air asam ya secukupnya nanti ya. Kita dikit-dikit dulu ya guys ya. Air asam sedikit dulu. Nah ini kita cemplungin dagingnya ya. Nanti aku bakal ambil lagi dagingnya. Ini dagingnya tuh udah empuk ya guys ya. Ini
Ini empuk ya. Nanti kita cemplungin aja. Pelan-pelan. Nih aku tambahin lagi dagingnya, aku habisin semuanya. Kita cemplungin cabenya ya guys ya. Terus kita mulai kasih kondimennya. Kita kasih kol ya. Ini aku kasih kol agak banyak. Ini penampakannya. Daging semua di dalam guys. Tuh dagingnya berlimpah ruah. Ini kita tunggu sampai layu dulu dan agak ngebulat dikit, baru kita matiin kompor guys ya. Oke, kita bakal masukin tomat dan juga daun bawang ya guys ya. Tomat dulu baru daun bawang. Oke, pokoknya daun bawangnya itu terakhir. Masukin tomat. Aromanya aja sampai kalian nggak guys. Terus yang terakhir kita kasih daun bawang. Kita cemplungin ya guys. Ini daun bawang. Kalian bisa lihat penampakannya ya guys ya. Kita tunggu aja sampai agak sedikit ngebulak, karena dagingnya udah empuk jadi kita nggak perlu tunggu lama-lama ya guys ya. Kuahnya ini sedap banget guys. Kita tunggu sekitar 2 menitan. Ini warnanya udah kayak gini nih. Ini aku pikir ini udah matang tongsengnya, lalu kita siap sajikan. Dan ini udah jadi tongsengnya guys. Nih kalian bisa lihat ya penampakannya. Ini panas banget guys. Jadi ini penampakan dari tongseng kita hari ini. Nih guys ya. Ini diseruput sedep banget nih guys. Kalian jangan lupa recook ya guys ya. Ini sedep banget, mantep rasanya itu. Manis, asin, gurih, asem. Bau lada, bau pala, bau santan, aromanya mantep banget, menyatu banget guys. Nih karena aku penasaran, jadi aku bakal cicipin dulu guys ya kuahnya, kayak gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedep banget guys. Satu seruput. Nih aku cobain dagingnya guys ya. Dagingnya mana nih? Dagingnya aja empuk, bisa dipatahin pakai sendok guys. Ini aku cobain dagingnya ya guys ya. Ini dagingnya sama kuahnya nih. Nih bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget guys, sumpah. Jangan lupa di-like ya guys. Pokoknya intinya tadi numis bumbunya itu harus bener-bener matang ya, sampai aromanya tuh harum, biar rasanya flavornya tuh keluar pada saat dicampurin ke kuahnya guys ya. Pokoknya kayak gitulah. Pokoknya tadi nanti resepnya kalian bisa lihat sendiri deh, dari pokoknya kalian ikutin step by step aja dari video aku. Oke. Makasih atas perhatiannya, makasih yang udah nonton, thank you for watching, see you on the next video, bye bye.